mengucap syukur buat pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pak Yusak yang akan mengajar kami dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pengajaran ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di-unmute, Pak. Sorry, suaranya masih kecil. Yang kuning. Tes. Oke, ya boleh. Nah, kita sampai di kemarin tafsir ayat September kita sudah selesaikan. Kalau masih boleh saya review, apakah Anda masih ingat? Jadi gimana kuncinya kalau menafsirkan ayat perjanjian lama? Apa yang harus diingat? Bedanya dengan perjanjian baru. Apa bedanya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat ya, Mas? Jangan sampai lupa. Oke. Nah, ini. Jadi konteksnya kalau perjanjian lama kita harus ingat zamannya lebih lama, lebih kuno, lebih primitif. Tingkat peradabannya kita harus bayangkan masih sangat terbelakang dibanding perjanjian baru, apalagi dibanding zaman kita. Memang lebih sukar menafsirkan perjanjian lama karena terlalu jauh jaraknya, gap budaya dan kemajuan modernitas kita sama mereka. Tapi kita harus belajar untuk membayangkan kekunoan dan keprimitifan mereka. Ya, jadi harus kita bayangkan zaman dulu, zaman perjanjian lama misalnya poligami masih biasa. Ya, di seluruh perjanjian lama tokoh-tokoh yang baik-baik, ya, masuk Abraham, termasuk Yusuf, termasuk Daud, semuanya poligami. Ya, semua poligami. Itu harus kita bisa menerimanya sebagai hal yang lazim pada zaman primitif itu. Di perjanjian baru sudah tidak ada itu. Ya, di perjanjian baru sudah tidak ada. Zaman kita berarti kalau masih ada orang poligami, berarti itu ketinggalan, primitif sekali. Masih sangat primitif. Itu sisa-sisa naluri kebinatangan manusia. Oke, binatang kan tidak mengenal monogami. Jadi itu kemudian coba saya zaman modern sekarang. Zaman modern sekarang, yang modern sekali sudah pasti tidak poligami. Contohnya, contoh paling ekstrim, bintang film Hollywood. Menurut Anda bintang film Hollywood standar pernikahannya gimana? Baik atau buruk? Bintang film Hollywood rata-rata. Contoh yang baik atau contoh yang buruk dari pernikahan? Yang buruk. Contoh yang buruk pasti itu. Ya, mereka contoh yang mungkin paling buruk soal pernikahan. Mereka gampang sekali kawin cerai. Ya, mudah sekali kawin cerai. Pernikahan itu hanya sementara, tidak ada yang abadi. Mereka sendiri filosofinya sudah, ya waktu senang kita menikah, gitu. Sudah nggak senang lagi, ya bisa, nggak apa-apa, baik-baik gitu. Itu cara modern sekali. Kalau cara yang dulu cerai mesti berantem, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Tapi sekarang perceraian yang sekarang enteng sekali gitu. Bahkan mereka sekarang sudah punya filosofi tidak perlu menikah. Buat apa? Sebab kita toh tidak akan selamanya menjadi pasangan hidup. Sewaktu-waktu bisa berhenti. Di Hollywood itu sudah tidak boleh bilang tidak mengenal pernikahan lagi. Zaman abad 20 masih menikah. Contohnya itu Elizabeth Taylor,
bintang film kuno sekali. Itu kawin cerai menikah 7 kali. Jadi dia punya 7 suami. Antik sekali memang. Itu sekarang sudah enggak. Sudah mereka sudah tidak menikah. Karena mereka bilang kalau menikah cuma bikin kaya pengacara saja. Ketika mereka cerai, ongkosnya banyak. Ya. Jadi dan soal harta, foto, dan sebagainya rumit. Jadi mereka tinggal hidup bersama saja. Itu kebobrokan dari bintang film Hollywood saat ini. Tapi dengan segala kebobrokan itu, mereka tidak melakukan poligami. Mereka cacatnya adalah kawin cerai, tapi nggak poligami. Karena poligami pun mereka sudah anggap terlalu primitif gitu ya. Jadi perselingkuhan sangat banyak di bintang film Hollywood istilahnya. Ya, istilahnya setiap kali ganti pasangan di satu film seringkali jadi cinlok, cinta lokasi. Ya, mereka berhubungan seks dan sebagainya seenaknya sudah. Itu standar normal mereka. Tapi sekali lagi, setiap kali mereka berhubungan dengan seseorang, mereka tidak ada yang mereka dalam waktu yang bersamaan punya 2-3 pasangan hidup gitu, pasangan seks lah istilahnya. Tidak, selalu dengan satu orang. Sudah bosan dengan itu ya, nanti hidup bersama dengan yang lain. Tapi tidak pernah mereka satu bilang film mengumpulkan 3-4 cewek di satu rumahnya gitu, tidak ada. Ya, itu sangat primitif sekali lagi. Oke, jadi ini konteks harus saya ceritakan untuk membayangkan bahwa masa lampau itu hal-hal yang sekarang mengerikan buat mereka itu normal. Oke, kemudian yang kedua, ingat dinamika perlakuan Allah juga sesuai dengan manusia pada waktu itu, situasi dan manusia waktu itu ya. Ini saya kaitkan dengan pelajaran leadership sekarang disebut situational leadership yang mengajarkan kalau seorang pemimpin yang modern sekarang memimpin anak buah yang macam-macam, dia harus dapat menggunakan gaya leadership yang macam-macam juga sesuai dengan bawahannya, sesuai dengan situasinya. Padahal kebiasaan para pemimpin pada umumnya adalah gaya kepemimpinannya itu ya cuma satu. Kayaknya keras, disiplin, ya terus begitu, nggak peduli pada siapapun, nggak peduli situasi apapun, dia lakukan keras dan disiplin, misalnya begitu. Rata-rata pemimpin begitu. Nggak ada yang bisa fleksibel. Kalau orangnya bisa dipercaya, nggak perlu harus keras-keras misalnya. Ya, oke. Jadi Allah juga seperti itu. Dia menyesuaikan diri. Pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel masih primitif sekali, masih bodoh sekali, dibilangin berulang-ulang masih tidak nangkep juga, ya kan? Itu yang terjadi. Maka Allah menggunakan cara kekerasan, shock terapi, yang untuk standar kita sekarang rasanya tidak nyaman. Itu yang kita harus ngerti konteksnya. Tidak nyaman, saudara ya. Si Musa itu kan kesian sekali gitu ya. Diajar menjamah tabut yang tujuannya dia baik untuk menyelamatkan. Tapi itu shock terapi. Tahu ya shock terapi? Satu tindakan yang terpaksa dilakukan untuk membuat shock supaya ingat dan tidak akan pernah lupa. Itu shock terapi. Tapi ingat, dalam hal-hal yang prinsip Allah tidak pernah berubah. Ya, seperti standar kekudusan, ketaatan, respek dan hormat Allah itu tidak pernah berubah. Oke, jadi ada yang berubah adalah gaya kepemimpinan Allah. Tapi standarnya terhadap hal ini yang prinsip tidak pernah berubah. Oke, jangan salah menafsirkan seringkali banyak berita berkata Allah tidak pernah berubah, Yesus tidak pernah berubah. Betul, ya. Tapi ada yang berubah kan dalam hal gaya. Jadi bukan dalam segala hal Allah tidak pernah berubah. Allah berubah mengikuti situasi zaman. Contohnya sejarah gereja juga seringkali berubah-berubah karena Allah seringkali intervensi dan bertindak. Ketika gereja Roma Katolik sudah menyeleweng terlalu jauh, Allah intervensi memakai Martin Luther sebagai reformator. Ya.
Pada saat itu gawat sekali memang gereja Katolik menjual surat tebusan dosa. Jadi kalau ada orang berdosa, tinggal datang ke pastor, minta surat tebusan dosa, bayar. Sudah bayar, dapat surat tebusan dosa, bebas dari dosa. Itu kan sudah menyeleweng jauh sekali gereja melakukan praktek seperti itu. Itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther, Bapak Reformasi kita. Kemudian reformasi berkembang menjadi gereja Protestan. Gereja Protestan kemudian jadi dingin atau suam-suam kuku, tidak bergairah lagi. Lalu terjadilah reformasi berikutnya, gereja Pantai Costa, yang dari GKI yang sangat hikmat Protestan, hasil dari GKI yang ibadahnya sangat tenang sekali, tiba-tiba Pantai Costa menjerit-jerit, menangis-nangis, ya. Terus karismatik muncul, pembaruan terus. Jadi prinsip tidak berubah, tetapi kadang-kadang perlu melakukan reformasi. Reformasi itu pembaruannya, baruan demi pembaruan. Saat ini kita sedang menunggu reformasi berikutnya, harus siap, saudara jangan kaget nanti. Karena karismatik sudah banyak penyelewengannya juga, ya banyak penyelewengannya sehingga saya sedang menunggu terus kan reformasi berikutnya apa yang akan dikoreksi oleh Allah. Oke, itu tentang yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada tafsir ayat yang terakhir untuk bulan Oktober, ya, dari Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Oh ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan tentang yang lalu, boleh sebelum saya lanjutkan ke tafsir ayat Oktober. Silakan. Ada yang mau? Tidak ada, Pak. Ada, oke. Jadi kita akan menafsirkan Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini, Allah akunya ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, menurut saudara, sekarang kita bersama-sama menafsirkan. Ayat ini konteksnya apa? Kita bicara konteks dulu. Coba silakan ada yang menjawab. Konteksnya ayat ini apa? Di ayat sebelumnya, apa situasi? Surat kiriman dari Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Oke, bagus sekali. Itu konteksnya. Ini surat kepada orang dalam pembuangan. Kalau orang sedang dibuang, kira-kira situasinya gimana? Baik atau buruk? Buruk. Buruk. Seperti pandemi kita sekarang. Banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang kehilangan pengharapan. Ya, itu situasinya kalau dibayangkan konteks sekarang mirip seperti itu. Walaupun ya beda lah, ini orang dibuang. Zaman itu kalau Allah marah, kenapa mereka dibuang sih? Alasannya apa? Allah kenapa sampai menghukum dibuang? Dijadikan apa itu? Konteksnya apa? Menyembah berhala. Berulang-ulang kali bangsa Israel itu menyembah berhala. Itu kesukaannya sejak dulu yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Sampai sekarang, kalau sekarang itu orang Yahudi sekarang ya berhalanya apa? Ya agamanya. Mereka agamawi sekali. Mereka kalau contohnya Yesus, zaman Yesus itu Farisi sekali. Mereka terlalu legalistik sekali. Agamawi. Jadi nggak spiritual tetapi agamawi. Sangat taat pada liturgi. Akan memberhalakan liturgi, kadang-kadang begitu ya.
Nah, pada zaman itu mereka menyembah berhala sehingga Tuhan buang mereka. Lalu Tuhan tentu saja harus memberikan kekuatan, karena kita tahu sifat Allah tidak pernah memberikan percobaan melebihi kekuatan kita. Ayat ini adalah untuk menghibur mereka. Ya, aku juga tidak punya rencana mencelakakan engkau. Yakinlah, percayalah itu. Ya, ini hukuman sementara. Tapi ingat, aku selalu merancang padamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Ini untuk menguatkan mereka ketika situasinya mereka sedang dalam hukuman Allah. Ini balance antara sifat maha adil dan maha kasih Allah yang diimplementasikan pada zaman ini, pada zaman Yeremia ini. Satu pihak saya umat pilihannya dihukum keras sekali, dibuang nggak enak sekali, lalu di lain pihak Tuhan menghibur. Pada ayat-ayat selanjutnya kalau sudah baca apa yang Allah suruh mereka lakukan, baca nggak teks sesudahnya? Ada yang baca ayat-ayat sesudah ayat 11 ini, apa yang disuruh oleh Allah? Untuk berseru dan datang kepada Tuhan, Pak. Oke, selain itu Allah menyuruh mereka hidup normal. Yang mau menikah, menikahlah, cari pasangan di sana, berumah tanggalah, beranak cuculah, menanamlah, bekerjalah, nikmati tuayanmu di negeri pembuangan. Ya, suruh hidup normal. Jangan sampai tercekam terus. New normal kan kalau sekarang ya, new normal. Istilah itu yang new normal. Karena mereka pasti tidak normal seperti di tanah pusakanya, karena mereka di pembuangan. Tapi Allah menganjurkan supaya mereka bertahan di dalam pembuangan, bertahan dengan baik. Jangan sampai kalau tidak bertahan itu akhirnya nanti menghujat Allah. Oke. Iman harus tetap dipertahankan. Di zaman modern, saya setiap kali masih heran mengapa Allah izinkan orang Yahudi 6 juta orang Yahudi di zaman modern, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua, pertengahan abad 20, itu 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Ribuan, tidak tahu berapa puluh ribu, ratus ribu orang masuk kamp konsentrasi. Tahu ya kamp konsentrasi ya? Itu orang-orang Yahudi yang sangat ekstrim, benci oleh Hitler, yang alasannya tidak jelas kenapa dia secara pribadi sangat anti-Yahudi. Ada yang bilang dulu waktu kecil dia dilecehkan oleh orang Yahudi, sehingga dia balas dendam. Itu orang yang sangat jahat, yang penuh kepahitan, dan untuk membalas tidak kira-kira. Membalasnya yaitu masuk ke kamp konsentrasi, di mana setiap malam sekitar 5-10 orang dipilih secara acak, ditelanjangin bulat-bulat, digiring masuk ke kamar gas untuk dimatikan. Kamar gas itu di gas beracun ya. Jika masuk kamar gas itu dalam beberapa menit mati semuanya. Nah, cerita-cerita orang yang berhasil selamat sampai akhir Perang Dunia Kedua, dalam konsentrasi masih hidup lalu dibebaskan oleh tentara sekutu. Mereka menceritakan itu semua kepedihan yang luar biasa. Mereka diperlakukan lebih buruk dari binatang oleh SS, itu tentaranya rahasia Hitler, Nazi. Jadi setiap malam ketika 5-10 rekan mereka yang dipilih seacak digiring ke kamar gas, itu sisanya ribuan orang itu menyaksikan dengan penuh ketidakberdayaan dan
Sunyi sepi, tidak ada satu suara pun, tetapi dalam hati mereka semua menjerit ke atas. Ya Allahku, ya Abba, ya Bapa, dan apa istilahnya, Yahweh, kayak Yehova, Adonai, Elohim, mereka berseru. Di manakah engkau? Setiap malam mereka berseru, berseru, berseru. Tapi tidak pernah ada satupun jawaban dari Tuhan, dan tidak pernah ada satu intervensi pun dari Tuhan. 6 juta orang mati, umat pilihan Allah pada tahun sekitar 1940-an. Hasilnya, dari semua orang yang berhasil keluar selamat dari kamp konsentrasi, 5% ya 5% itu 5-10% itu udah nggak percaya Tuhan lagi, jadi ateis. Wajar, saya pikir sangat wajar. Ya, tapi 85% sisanya imannya makin bertambah besar. Saya pikir itu dahsyat sekali. Jadi yang kecewa sama Tuhan cuma sedikit, nggak banyak. Mereka tetap percaya dan makin bertumbuh imannya. Setelah mereka lewat dari masa yang paling tragis itu. Di pembuangan mirip seperti itu, tapi tentu masih enak di pembuangan ya. Ini seperti di penjara yang di kamp konsentrasi itu, dan pasti mati. Jadi suruh Allah hidup normal, saudara. Lalu pertanyaannya kan saya suruh, apakah Allah punya rancangan atau rencana khusus untuk setiap orang? Saya tanya ini khusus, kenapa? Karena ayat ini sering sekali dipakai sebagai ayat pendukung untuk pribadi demi pribadi. Banyak gereja mengkhotbahkan ini seakan-akan Allah berjanji kepada setiap saudara, setiap kita tanpa kecuali, secara pribadi. Ayat Anda harus menangkapnya ini sebagai ayat pribadi untuk Anda. Kalau Anda sekarang sedang susah, Allah memberi pengharapan masa depan yang cerah. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau Allah punya rencana yang begitu indah, penuh harapan masa depan, mengapa banyak anak Tuhan yang hidupnya menderita? Coba dijelaskan dari ayat ini. Ada yang bisa memulai? Apakah ayat ini untuk kita secara pribadi demi pribadi, atau ini ayat umum? Untuk kita secara pribadi, Pak. Ya, inilah yang paling sering, kesalahan yang paling sering terjadi. Ayat ini selalu dipakai untuk menghibur orang secara pribadi. Pada konteks ayat ini enggak, bukan pribadi, ini seluruh umat. Seluruh umat. Ya, untuk seluruh umat. Maksudnya begini, kalau seluruh umat itu, Tuhan akan memberi pengharapan, kamu nanti akan saya kembalikan ya ke tanahmu Israel. Itu janji Tuhan. Tapi janjinya itu 70 tahun kemudian. Jadi kamu harus tetap setia, taat, dan hidup normal selama 70 tahun di pembuangan. Setelah itu aku akan ampuni, masa hukumanmu sudah selesai, dan kamu akan kembali, nanti penuh harapan di tanah janjian kembali. Artinya apa? Artinya, ini janji untuk seluruh umat. Bukan secara pribadi. Artinya kalau secara pribadi begini. Kalau yang di pembuangan tadi berangkat di pembuangan sudah umur 70 gimana? Apakah mereka akan menikmati kembali ke tanah janjian 70 tahun kemudian? Enggak. Pasti tidak, hampir pasti tidak. Ya, hampir pasti tidak. Jadi untuk sebagian orang janji ini dia tidak dapat. Dia tidak ngalamin janjinya Tuhan. Jadi tidak untuk setiap orang janji ini. Hanya pada
kelompok-kelompok yang akhirnya nanti selamat selama 70 tahun, tetap setia, masih hidup. Itu baru mengalami janji Tuhan ini. Kalau teologi kemakmuran pakai ayat ini kan selalu setiap orang harus mengalami ini. Tidak boleh tidak. Nah, itu salahnya di situ. Lantas dilanjutkan kesalahannya. Setiap orang Kristen, anak Tuhan, harus diberkati, harus kaya, harus makmur. Tidak ada kecuali. Kalau ada kecuali, berarti janji Tuhan dibohong. Tuhan janji memberkati kita enggak? Tuhan berjanji berkati kita enggak? Ya, janji. Ya, itu tapi secara umum. Memberkatinya secara umum. Ada yang dapat menikmati, ada yang tidak dapat menikmati. Tidak semua orang tanpa kecuali. Tidak ada kecualiannya. Kecualiannya secara alamiah. Semua Alkitab itu ayatnya pada umumnya ditujukan secara umum, bukan secara pribadi. Tapi kita terus sering mentafsirkan ayat umum, kita tafsirkan secara pribadi. Kisah yang kedua, janji Tuhan tentang masa depan, berkat itu selalu kita tafsirkan uang. Kekayaan, harta. Itu berkat, selalu ditafsirkan begitu. Itu dua kesalahan yang paling sering dilakukan oleh hamba Tuhan dalam menafsirkan ayat-ayat yang indah seperti ini. Penuh harapan kan mesti ya kaya. Betul nggak? Ya, Pak. Ada betulnya. Tapi namanya berkat itu tidak hanya berupa uang. Itu penafsiran yang sangat sempit dari berkat. Berkat hanya ditafsirkan identik dengan uang, kekayaan, kemakmuran. Ini kesalahan tafsir yang paling banyak dilakukan oleh hamba Tuhan dan orang Kristen pada umumnya. Kalau benar janji Tuhan semua orang harus kaya, kenapa banyak orang Kristen miskin? Banyak orang Kristen miskin enggak? Saya bicara sungguh-sungguh. Jangan Kristen yang sembarangan hidupnya. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Banyak enggak yang miskin? Ya, banyak. Banyak sekali. Tuhan Yesus sendiri ketika dia diurapi minyak narwastu oleh orang wanita, lantas pada protes orang Farisi, kenapa minyak begitu mahal ditumpahkan di kaki? Tidak dijual saja, lantas dibagikan uangnya ke orang miskin. Itu protesnya orang Farisi kan. Lalu Yesus menjawab apa? Apa jawab Yesus waktu itu? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Yesus menjawab gini, orang miskin akan selalu ada. Kan, saudara? Orang miskin itu selalu ada. Itu realita, itu fakta di dunia ini. Tuhan tidak membuat semua orang kaya. Ada yang diberi berkat kekayaan. Betul? Betul. Ada yang tidak diberi berkat kekayaan. Betul? Betul. Nah, terus lantas di mana keadilannya? Keadilannya di sini. Yang tidak dapat berkat keuangan dapat berkat bentuk lain. Misalnya apa? Dapat kepintaran. Apakah semua orang diberi kepintaran? Semua orang IQ-nya tinggi? Tidak. Ada yang diberi berkat kepintaran, IQ tinggi, cerdas. Ada yang diberi IQ rendah, IQ jongkok, melongo saja, lambat berpikirnya. Ya, jadi dalam hal kepintaran pun ada yang diberi kepintaran seperti Einstein, ada yang terbelakang sekali.
Sama dengan kekayaan. Ada yang diberi kaya sekali, konglomerat berlebihan, ada yang sangat miskin sekali. Dan di tengah-tengahnya banyak. Dari dua segi ya, kekayaan, pintaran. Lalu dari segi fisik, penampilan, wajah dan sebagainya. Ada yang diberi berkat ketampanan, kecantikan yang luar biasa. Apakah semua orang tampan dan cantik? Apakah semua orang diberikan berkat ketampanan dan kecantikan fisik? Enggak. Enggak. Ya, lagi-lagi semua ada yang diberi ketampanan cantikan. Kalau diberi ketampanan dan cantikan ya mungkin ini destiny-nya, takdirnya dia jadi artis lah, jadi presenter lah, jadi apalah yang wajahnya enak dipandang, ya, wajahnya enak dipandang, wajahnya menyenangkan, ya dia tampil gitu ya, sering tampil di ya gitu-gitulah, jadi presenter, jadi pembawa berita, jadi artis dan sebagainya. Tapi kalau wajahnya menyeramkan, kan menyenangkan, ya tentu harus bekerja di belakang panggung. Oke. Itu keadilan Allah dibagi masing-masing. Kemudian soal apa lagi? Kesehatan. Apakah semua orang super sehat seperti Adirai, badannya bagus, sehat sekali, fit sekali, bugar sekali? Apakah orang semua seperti itu? Tidak juga, ya. Ada yang dapat kesehatan luar biasa, puji Tuhan. Ada yang sakit-sakitan, penyakitnya rombongan, masuk keluar rumah sakit. Orang-orang seperti itu ada nggak? Banyak nggak? Ada banyak. Itulah pembagian rata. Soal kesehatan Tuhan bagi bagian yang sangat sehat, ada yang sedang sampai yang sangat rentan dan mudah sakit, bahkan mati muda. Apa lagi? Soal kemurahan hati, soal kesabaran, soal apa saja. Itu selalu ada tingkatannya. Ada yang bukan orang yang sangat murah hati. Seperti Mother Teresa, orang yang sangat murah hati. Sangat penuh pengorbanan. Tidak pernah mikirkan diri sendiri. Di ekstrem lain begitu banyak orang-orang yang sangat egoistis dan tidak pernah berbagi. Selalu jahat sama orang. Semua ada bagiannya, saudara. Porsinya masing-masing. Berkatnya masing-masing sendiri-sendiri. Ada orang yang sabar sekali, penyabar. Ada orang yang sabaran sekali. Itu semua berkat Tuhan. Jadi tidak ada orang yang dapat semuanya. Sangat kaya, sangat tampan, sangat pintar, sangat semua sangat. Tidak ada. Jangan pernah berpikir seperti itu. Saya pernah bekerja, punya anak buah. Itu saya sekitar umur 40-an tahun, sudah menikah, sudah punya anak 2. Saya punya anak buah umur 50 tahun, masih single. 50 tahun, pria, masih single. Saya tanya, apa kamu cari istri yang gimana sih? Nah, dia mulai nyebutin, saya kepingin punya istri yang hatinya baik sekali seperti Mother Teresa. Lalu saya kepingin calon istri saya pintar seperti Einstein. Lalu cantiknya dia seperti Madonna. Zaman itu jangan Madonna, yang terkenal. Wah, dari sini ya sudah stop. Kamu keliru. Kamu cari wanita yang sempurna. Yang borong semua berkat Tuhan. Yang kayanya kayak Bill Gates itu. Tambah terus, saudara. Ada enggak, saudara? Wanita seperti itu? Enggak ada. Itu bermimpi, dia berkhayal. Lantas saya tegur dia. Kamu salah cari wanita yang sempurna. Salahnya apa? Kamu sendiri tidak sempurna sama sekali kok. Cari pasangan yang sempurna. Fair enggak itu? Kebetulan mukanya anak buah saya ini rada buruk, enggak masuk 16. Wis buruk.
Wis jabatan cuman apa di bawah saya, kawan saya. Gaji cuman berapa? Mau cari istri yang sekaya Bill Gates, sepinter Einstein, apalah Madonna cantiknya. Keliru kan. Kamu ini bodoh sekali, saya bilang. Bodoh nggak orang cari pasangan seperti itu, saudara? Waduh. Perempuan itu seringkali jatuh pada kesalahan mencari prince charming, istilahnya. Prince charming itu pangeran yang sangat menawan. Itu impian dari setiap remaja putri. Remaja putri. Wajar, masih remaja, masih belum dewasa. Sudah gede, baru tahu. Resepnya apa? Ngacak. Nah, gitu aja. Ngacak. Betul nggak? Mencari pasangan. Ngaca dulu. Ngaca dulu. Modelmu sendiri aja tidak sempurna kok. Ya, kita mencari pasangan hidup adalah harus bisa menerima apa adanya. Ya, ingat ini yang belum menikah, pasangan hidup, kamu senang sama seseorang, menerima apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke. Sebab setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Malah banyak kekurangannya lah orang daripada kelebihannya. Kelebihannya cuma 1-2. Mungkin itu yang kamu senangi sehingga kamu jatuh cinta sama dia. Tapi nanti kalau sudah menikah, ya kalian mau komentar. Ini konseling sekali kalau yang mencari pasangan hidup. Silakan nanti komentar. Pak, kalau saya mau bertanya, Pak. Ya. Bagaimana dengan orang suka berprinsip seperti ini, mencari pasangan yang cantik atau yang ganteng untuk memperbaiki keturunan, itu gimana, Pak? Ya itu guyonan saja. Itu guyonan saja bagus. Ya kalau dapat yang begitu ya enggak apa-apa istilahnya ya. Tapi jangan ngotot harus yang seperti itu. Jangan ngotot seperti itu. Ya kalau kita orang percaya ya selalu kita minta campur tangan dan tanda dari Tuhan lah ya. Dari Tuhan apakah ini memang benar pasangan hidup saya dan sebagainya. Ya. Yang hanya masuk akal itu cuma masuk akal tapi sekali lagi kriteria tidak penting. Pak, saya mau nanya. Ya. Apakah kayak derajat atau kayak gelar kita harus sepadan dengan pasangan kita? Misalnya kita Ya sama miskin gitu. bukan. Misalnya kita kan lulusannya SMA, terus cari yang sepadan, yang setidaknya yang di atas kita. Terus misalnya kita juga kayak nggak sampai lulus, terus kita carinya juga yang mungkin Lulus. ya, jadi cari yang apakah itu penting, Pak? Ini ada baiknya. Ini ini dari sudut pandang wanita. Wanita kalau cari suami ya memang lebih baik yang lebih dari dia. Karena dia akan memimpin kamu kan. Suami kan jadi kepala keluarga nanti. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk suami. Kayak untuk pria. Kalau pria cari janda kaya gitu supaya dia tidak usah kerja, itu keliru. Ya kan? Tapi kalau wanita cari yang lebih dari dia wajar. Itu wajar. Baik. Daripada kalau seorang wanita misalnya sarjana lantas pilih suami yang tidak sekolahan gitu ya repot nanti. Repot. Ya kan? Nanti dominan, istrinya nanti jadi yang memimpin. Istrinya jadi nanti yang mencari nafkah. Suaminya tukang kuli bangunan, istrinya manajer di perusahaan, gitu kan repot. Kurang bagus. Ya, karena istri kan ikut suami istilahnya. Kita kan begitu, saudara ya. Tapi sekarang jadi tren yang saya lihat ke arah situ. Saya lihat ini dorongan dari iblis, tipuan iblis dihembuskan. Mulai dari kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender saya setuju.
bagus. Tetapi ini iblis ini menunggangi era kesetaraan gender ini. Untuk dulunya wanita selalu di bawah begini ya, lalu menjadi setara, sekarang diharapkan setara. Iblis dorong terus istrinya supaya naik, supaya istri jadi kepala keluarga, memerintah suami, suami di rumah cuci piring, gendong anak. Itu rencana iblis, jelas sekali. Nah, nanti terbalik semua. Desainnya rancangan Tuhan tentang keluarga dirusak oleh iblis. Istri menjadi kepala keluarga, suami menjadi atur, istilahnya gitu, maka kacau. Kehidupan keluarga, rumah tangga kacau. Dan iblis paling senang menyerang keluarga, rumah tangga. Karena keluarga adalah suatu lembaga yang Tuhan sangat cintai, sangat peduli. Ya, dia paling sedih kalau suami istri cerai, itu paling sedih. Karena Alkitab mengatakan suami dan istri itu direkatkan oleh Allah. Allah sebagai lemnya di tengah-tengah suami istri. Oke, jadi kalau suami istri ini cerai, itu Allah yang robek, saudara. Hati Allah yang robek. Jadi kalau ada orang cerai, iblis yang paling senang. Karena dia berhasil merobek-robek hati Allah. Oke, sekarang tren sekali. Di Amerika sudah statistik 20 tahun yang lalu sudah 60% dari pernikahan bercerai. 60%. Jadi yang berhasil lebih sedikit dari yang gagal. Dan kemudian statistik menunjukkan kalau orang sudah bercerai, menikah lagi, 70% akan bercerai lagi. Kalau menikah lagi 3 kali, 80% akan bercerai. Gila kan? Statistiknya ini saya pikir luar biasa dahsyatnya. Karena saya pikir kalau orang sudah bercerai, itu kan harusnya belajar dari pengalaman. Kalau belajar dari pengalaman, pernikahan kedua mestinya tidak cerai lagi dong. Tapi enggak, ternyata sekali orang bercerai, sekali melakukan dosa pertama bercerai, berikutnya dia akan terus dikejar, diikuti oleh bayangan perceraian itu kemanapun dia menikah kembali. Iblis seperti itu kerjanya. Ngeri sekali, ya. Oke, ya kita kembali soal jodoh jadi antusias kalian. Oke, kita lanjutkan pada tafsiran ayat kita. Nanti kalau ada masih pertanyaan, saya persilahkan. Dan kali ini penting untuk anak-anak muda. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada. Yang saya paling sesalkan itu sekarang juga tren adalah anak-anak perempuan gereja, anak Tuhan, sekarang banyak yang menikah dengan pria seberang. Ngeri saya melihat tren itu makin banyak. Ngeri. Ini juga kerjaan iblis semua. Kerjaan iblis. Hati-hati. Hati-hati sekali. Dan rencana besar memang dari iblis untuk membuat ini terjadi. Dan menurut pengalaman saya begitu, anak Tuhan yang dulu anak sungguh-sungguh ikut pelayanan dan sebagainya, lalu jatuh cinta ada seorang pria dari seberang, itu dibilangin apa saja sudah tidak bisa. Dah, akhirnya orang tua menyerah, pendeta menyerah, dah sudah buta. Ini betul-betul cinta buta terjadi betul-betul ini. Dibilangin kayak apapun itu sudah tidak bisa. Jadi jangan sampai terjadi. Sudah terjadi, jatuh cinta, udah tidak bisa diapa-apain. Pengalaman saya begitu. Ini yang paling berbahaya. Lalu yang juga tadi saya sebutkan sudah, sekarang trennya wanita karir luar biasa majunya ya. Eksekutif mulai banyak diduduki oleh wanita. Ini membahayakan pernikahan juga menurut saya. Karena itu setiap kali konseling pranikah saya selalu tanyakan, apakah nanti istrimu akan bekerja sesudah menikah? Ya 90% lebih jawabannya, ya pasti Pak, kita berdua akan bekerja.
Alasannya apa? Rata-rata kenapa suami istri sekarang bekerja? Tidak seperti dulu. Generasi saya masih istri di rumah. Kenapa sekarang trennya suami istri kerja? Cuma masalah uang. Selalu jawabannya tidak cukup Pak kalau hanya satu yang kerja. Oke, masuk akal. Sangat masuk akal. Ya, tapi saya selalu pesan kenapa? Oke, sekarang buat kesepakatan dari sekarang di muka sebelum nanti terjadi yang buruk. Alasan kenapa istrimu harus kerja adalah tadi kita tahu untuk menambah kekurangan dari income penghasilan suami, betul kan? Itu kan alasannya untuk menambah kekurangan dari penghasilan suami. Oke, bisa diterima sampai di sini. Saya tidak menentang. Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Jadi oke, saya tidak menentang, tapi saya ingatkan nanti kalau saya sering ingatkan pada kamu, pesan-pesan terutama calon suami, kamu harus bekerja sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya, perlu sampai mati istilahnya, supaya kamu sukses di pekerjaan, supaya income kamu cukup untuk menghidupi seluruh keluarga tanpa istrimu bekerja. Itu adalah target yang saya berikan. Supaya nanti kalau sudah katakanlah 5-10 tahun kemudian suami udah karirnya bagus, gajinya besar, usahanya maju, dia bisa mengatakan pada istrinya bahwa oke, sekarang kamu saatnya berhenti bekerja. Sebab penghasilan kita udah cukup. Penghasilanku sudah cukup. Kamu harus bisa mengatakan itu pada istrimu nanti. Ini janji dari sekarang. Jangan nanti tidak janji dari sekarang, nanti kalau kamu ngomong kamu berhenti bekerja berantem. Ya, kesepakatan harus dilakukan pada saat sebelum menikah. Bahwa kamu fungsinya istri menambah penghasilan suami yang masih belum cukup. Kalau sudah cukup berarti berhenti kerja. Setuju nggak ini? Setuju ya bikin kesepakatan sekarang. Kenapa saya buat kesepakatan ini? Saya jelaskan bahwa yang paling khawatir adalah nanti suami enak-enak, santai-santai karena istrinya juga berpenghasilan, kurang giat bekerja, kurang rajin, kurang keras, berusaha sungguh-sungguh. Jangan-jangan, dan ini bisa terjadi nggak? Istri nanti karirnya lebih bagus dari suami. Bisa nggak terjadi? Bisa. Sangat bisa. Karena istri hebat-hebat sekarang, wanita sekarang wanita karir hebat-hebat, lebih hebat dari laki. Dia lebih fleksibel, karena dia punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Wanita kan, coba lihat sekarang banyak wanita ambil karir sales, sales asuransi, sales rumah, sales apa saja lah. Lalu kemudian kalau diumumkan bintang-bintang sales kita marketing tahun ini atau bulan ini, selalu lebih banyak wanitanya. Karena wanita punya kelebihan apa, saudara? Kalau dalam bidang marketing, kelebihannya apa wanita? Rayuannya. Rayuannya wanita. Laki susah merayu. Wanita merayu bos-bos laki, maksudnya gitu ya, untuk mendapatkan salesnya, mendapatkan ordernya. Jadi punya kelebihan. Karena itu saya wanti-wanti. Kalau itu yang terjadi, kalau istri sudah lebih tinggi, lebih besar gajinya dari suami, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Bisa nggak istri tetap tunduk pada suami? Susah, Pak. Susah. Ini hukum alam. Ini hukum alam. Money is power, ya, betul. More money, more power. Less money, less power. Okay. No money, no power. Nah, itu hukum alam kan, ya kan? Uang itu sekarang raja. Banyak uang, banyak kuasanya.
Sedikit uang, sedikit kuasanya. Tidak punya uang, tidak punya kuasa apa-apa. Jadi yang saya paling khawatirkan nanti sudah istri lebih besar karirnya, malah nanti suami yang berhenti bekerja. Lantas dia nyupirin istrinya ke kantor, nganter setiap hari. Terus setiap gini rumah tangga kacau. Istilahnya karena rancangan Allah sudah dijungkir balikan. Oke, jadi saya wanti-wanti di sini bahayanya. Istri bekerja dari awal harus ingat, ini hati-hati, bisa terjadi. Antisipasi. Ya, solusinya cuma satu. Suaminya harus berkarir bagus, selesai. Oke. Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Kan gini, Pak. Kan kalau tadi kan bilang kalau kecil sekali suaranya Sepolin ini kok kecil sekali. tadi kan Bapak bilang kalau istri apa namanya dia seorang wanita karir gitu kan. Nah, Ya. jadi bisa jadi dia akan menjadi menguasai suaminya, menjadi kepala Ya, keluarga. betul. Ketika suaminya apa namanya penghasilannya rendah lah gitu dari istrinya. Ya, ya. Terus kalau suaminya lebih apa namanya lebih besar gajinya daripada istrinya, Ya. bisa jadi dia bukan hanya jadi kepala keluarga untuk istrinya, bahkan dia bisa selingkuh, Pak, karena dia menikmati apa namanya karena gajinya banyak dan lain sebagainya. Nah, itu gimana solusinya, Pak? Ya, ya wajar itu terjadi. Itu kelemahannya laki-laki. Tetapi yang saya konteks yang saya bicarakan adalah jangan sampai istri menjadi kepala keluarga. Sebaliknya, kalau suami jadi kepala keluarga, ini terlepas dia lebih kaya, lebih apa dan apa-apa. Salah satu eksesnya memang suami itu seringkali kelewatan jadi kepala keluarganya, jadi bos, jadi diktator, jadi raja. Itu kesalahan paling umum seorang laki-laki. Ya, ini terlepas dari konteks yang tadi karir, karena suami jatuhnya dalam dosa adalah dia tidak menghormati dan mengasihi istri lagi kalau sudah jadi bos. Istrinya seakan-akan jadi pembantu rumah tangga. Ya, itu kesalahan jelas sekali, ekses dari patriarki. Sistem patriarki kan itu yang paling ditakuti. Suami menjadi jahat karena dia menjadi diktator dan raja. Lalu mulai menyiksa istri lah, istilahnya begitu. Itu pesan untuk suami betul harus diingat. Hormatilah istrimu, sebab ayatnya mengatakan kalau engkau tidak menghormati dan mengasihi istrimu, doamu tidak akan terjawab. Ya, Tuhan kasih hukuman yang sanksi lah, hukuman sanksi yang keras sekali. Gitu. Oke. Oke, suami ingat cuma satu itu. Istri saya ingatkan jangan pernah balikkan situasinya. Jadi Anda jadi kepala keluarga atas alasan apapun. Suami jangan pernah melewati batas kepala keluarga, kamu rubah jadi raja atau diktator. Ya, itu dua-dua. Di sini tantangan pernikahan. Tantangan pernikahan ada di sini dasarnya. Ya, istri suami istri yang terbalik fungsinya, istri menjadi kepala, ini juga kacau. Sebaliknya kalau suami jadi kepala keluarga lantas berlebihan, juga kacau. Sama. Jadi dua-dua punya tanggung jawab masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Jadi konteks ayat ini adalah bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Ayat ini paling sering dipakai salah sebagai janji Tuhan kepada jemaat secara pribadi. Enggak, ayat ini terus dipakai. Pada konteks ayat ini adalah rencana Allah untuk umat pilihannya, yaitu Israel, sebagai bangsa pilihan pada masa itu. Sebenarnya konteks ini hanyalah terbatas pada masa itu, ketika bangsa Israel sedang dalam masa kesusahan sekali. Ayat ini muncul. Ya, konteksnya
Jangan terlalu jauh dibawa sampai kepada Tuhan pasti memberkati engkau. Betapa susahnya engkau sekarang, Tuhan pasti akan pulihkan. Enggak. Itu terlalu berlebihan. Menariknya ayat ini terlalu berlebihan. Di zaman situasi kuno sekali masalah pembuangan, mereka sedang stres, depresi dan sebagainya. Allah menyarankan, menasihatkan untuk hidup new normal, berumah tangga, berkeluarga, menanam jagung, padi dan sebagainya, supaya di pembuangan pun mereka dapat hidup secara new normal. Itu saja konteksnya sebenarnya. Jangan tuh ditarik terlalu jauh, seringkali. Ya. Ayat ini paling sering dikutip secara kurang tepat dalam khotbah teologi kemakmuran yang dikatakan. Padahal sekali lagi ayat ini berbicara tentang Israel yang menyembah berhala dan sedang dihukum. Konteksnya itu. Dan janjinya adalah pemulihan sesudah menjalani hukuman dalam waktu tertentu. Kalau di konteks kita sekarang, itu adalah untuk pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Kalau mau dianalogikan di masa sekarang, tetap dalam ungkapan janji secara umum, bukan pribadi. Ya, ini pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kalau zamannya Perjanjian Baru, Yesus yang datang. Jadi ini janji keselamatan kekal, bukan janji berkat kekayaan dunia. Kalau mau ditarik ke sekarang. Ya, kalau mau ditafsirkan sekarang boleh, tetapi harus dalam konteks ini janji keselamatan kekal. Jangan dipersempit dengan hanya kekayaan dunia. Kembali ke tadi, dari orang Israel yang dibuang, yang sudah tua pada awal pembuangan, pasti tidak menikmati kembali ke tanah janjian mereka di Israel, kan? Tapi dia menikmati apa? Dia menikmati ketemu ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Enak mana pulang ke tanah janjian atau pulang ke rumah Bapa di surga? Secara spiritual ya lebih enak pulang ke rumah Bapa. Ya, sekarang kita ini terlalu diarahkan terus kepada kehidupan sementara ini. Pokoknya dunia ini harus kaya, makmur, diberkati dan sebagainya. Kalau kita terus menekankan hal itu, kita akan mulai kabur dengan janji keselamatan kekal. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen yang diberkati akhirnya jatuh. Dan akhirnya dia tidak mengalami keselamatan kekal. Bisa nggak orang yang sudah lahir baru lalu kehilangan keselamatan? Bisa. Ya, ini kontroversi. Sekali lagi kontroversi. Ada yang berpendapat tidak mungkin bisa sekali selamat akan selamat selama-lamanya. Ini ada doktrin yang percaya itu. Ada doktrin yang tidak percaya itu. Ini kembali pada Calvinis dan Arminianis. Ya, Calvinis percaya keselamatan itu sudah didestinikan, dipredestinasi istilahnya, sudah ditentukan jauh-jauh hari. Buku kehidupan sudah ditulis Allah jauh hari. Jadi kalau Anda, Desi, Natalia sudah ada dalam buku kehidupan Allah untuk selama-lamanya, tidak mungkin hilang nama itu. Ini doktrin Calvinis seperti itu. Tapi doktrin Arminian mengatakan setiap orang yang sudah lahir baru masih tetap dapat berdosa. Benar? Benar, masih dapat berdosa. Dan setiap kali dia jatuh dalam dosa, kalau dia bertobat minta ampun, maka dia diampuni nggak? Ya. Diampuni. Betul. Di sini disebut kekalnya di sini. Tapi kalau dia tidak bertobat, Tidak diampuni. game. Oke, sampai di sini waktunya. Silakan ditutup kalau tidak ada pertanyaan.